Li'anal munafiqin. Nah, ini alasannya. Kenapa sholat isya sama sholat subuh itu berat bagi orang munafik? Ya, ini ditafsirkan di sini, disyarah dijelaskan li'anal munafiqin, karena orang-orang munafik itu yusalluna, mereka sholat riya'an wa sum'atan, dia mencari perhatian orang, mencari pujian dari orang. Wa sholatul isya wal fajr dzulmah, dan sholat isya dan sholat subuh zaman dulu, zaman Rasulullah belum ada lampu seperti ini, itu gelap. Sehingga orang munafik dia tenang-tenang saja dia, karena gak ada yang lihat, maka dia di rumah saja, mau ke masjid dia. La yusyahiduna fahum ya'tuna ilaihima kurhan, lakin azhur wal asr wal maghrib ya'tun. Tapi orang munafik itu zaman dulu ketika zuhur, asar, maghrib dia berjamaah masih juga dia. Karena tadi itu dia untuk mencari perhatian orang supaya dikatakan sebagai orang soleh, supaya dikatakan sebagai orang baik, maka dia ke masjid karena dilihat oleh orang. Ya. Tapi kalau sudah masuk waktu isya, waktu subuh, maka dia nggak pergi ke masjid dia. Li'annan nasa yusyahidunahum fahum yuraunan nas. Ya, tadi sebagaimana dalam Al-Qur'an, orang munafik itu dia mencari perhatian orang sholatnya. Yuraunan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan orang munafik itu tidak ingat dengan Allah kecuali dengan sedikit. Jadi kadang-kadang saja ingat Allah itu. Makanya kita itu harusnya ingat Allah dalam setiap nafas, dalam setiap langkah kita. Ya. Bukan hanya ingat Allah ketika di masjid saja, tapi ketika di pasar juga ingat Allah, ketika di kamar mandi, mau masuk kamar mandi juga berdoa ingat Allah, mencari perlindungan dari Allah. Karena di kamar mandi, di WC, tempat-tempat kotor itu banyak jin, markas jin di situ, markas setan. Yang kotor-kotor itu, jorok-jorok itu tempat jin di situ. Makanya kita dianjurkan doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya, dihindarkan dari setan. Ya, setan-setan yang laki dan perempuan. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Wal isya wal fajr ma fihima mura'atan li'annaha dzulmah fi adin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam takun tujad anwar wala surut fala yushahidu ahadun. Ya, jadi alasannya itu orang munafik zaman dulu itu kenapa dia kalau waktu subuh sama isya enggak datang ke masjid? Karena enggak ada orang yang melihat. Ya. Maka dia tidak mau datang ke sana ke masjid. Fayakunu hudhuruhum al-fajr wal isya thaqilan 'alaihim li fawatil mirah. Hadza min wajhin. Ini menurut satu pandangan. Wa min wajhin akhar anna salat al-isya wal fajr waqtu raha wan naum. Alasan yang kedua, kenapa salat isya sama salat subuh menjadi tanda-tanda apakah orang itu munafik apa tidak? Karena salat isya sama salat subuh ini adalah waktu-waktu untuk istirahat. Ya, waktu-waktu untuk istirahat. Ya kalau kita lah gak jauh beda. Kalau lagi mati lampu, gelap-gelap, biasanya walaupun baru jam 8 itu pengennya tidur aja. Zaman dulu juga sama, gelap ya. Ketika waktu masuk waktu maghrib ya, sambil nunggu waktu isya itu kadang orang-orang munafik itu dia tidur ya. Lebih baik tidur dia. Sampai subuh gak bangun dia. Ya, dipanggil, as-sholatu khairu minan naum, gak datang dia. Ya, gitu. Jadi alasan yang kedua selain karena dia tidak ada yang melihat orang, alasan kedua karena malas, ya nggak mau bangun dia. Maka sebenarnya kalau kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah itu kenikmatan yang luar biasa itu sebenarnya. Ya, kenikmatan dari Allah yang luar biasa. Apalagi ditambah dengan tadi itu, diteruskan dengan zikir, dengan baca Quran sampai waktu syuruk, ya itu nikmat yang luar biasa. Sungguh beruntung orang yang bisa melakukan itu. Tapi hadis Rasulullah SAW karena nasu la yasyuruna kama yasyurun nas al-yaum. Zaman dulu zaman Rasulullah orang-orang itu enggak suka ngobrol sampai malam larut tuh enggak ada kayak orang sekarang. Orang sekarang banyak godaannya ya. Apalagi dengan adanya media sosial media itu kadang enggak terasa. Kita pegang HP 1 jam aja enggak terasa ya. Makanya HP itu dimanfaatkan untuk yang baik-baik saja lah. Ya, kita untuk mendengarkan Al-Quran, untuk mencari ceramah-ceramah, mencari nasihat-nasihat yang bisa bermanfaat. Insya Allah pahala semuanya. Tapi sebaliknya kalau dipakai buat yang sekarang ini kan banyak yang disalahgunakan kan. TikTok itu dipakai buat joget-joget, perempuan-perempuan gak jelas pada joget, ya, nggak ada yang malu gitu kan. Gitu.
Tapi alhamdulillah sekarang juga banyak ustaz-ustaz yang banyak diunggah di TikTok itunya, ceramah-ceramahnya itu. Yanamuna mubakirina ba'da sholatil isya. Jadi orang-orang munafik itu dia tidurnya cepat, habis sholat maghrib langsung tidur dia. Sampai subuh enggak bangun-bangun. Ya, senangnya tidur aja dia. Wal fajr yaqumun wa minhum man yamunullahu alaihi biqiyam. Tapi alhamdulillah bagi juga orang yang bisa diberi kesempatan oleh Allah bangun sebelum subuh. Ya, makanya sunnahnya itu kalau kita tidak ingin terbelenggu dengan setan, kata Rasulullah dalam hadis, orang ketika tidur itu, apalagi tidurnya tidak baca doa, itu dia diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Ikatan 3 itu akan lepas. Yang pertama ketika kita bangun tidur membaca doa, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ikatan yang pertama lepas. Ikatan yang kedua akan lepas kalau kita ambil wudu. Ikatan yang ketiga akan lepas kalau kita mengerjakan sholat sunnah. Entah itu sholat sunnah ba'dal wudu atau sholat sunnah tahajud, sholat berhajat, yang penting kita mengerjakan sholat sunnah. Maka itu sudah lepas ikatan 3 dari setan itu. Ya, itu ada hadisnya itu. Ya. Maka ketika kita bangun kadang-kadang ngantuk lagi. Itu barangkali ada salah satu dari 3 itu yang kita lupakan. Ya. Sudah bangun jam 2:30, bangun jam 3, bangun jam 3:30. Nunggu waktu subuh berat amat gitu. Akhirnya sambil tiduran kebablasan sampai matahari terbit. Gak jadi ke masjid. Karena tadi itu barangkali ada ikatan yang belum terlepas dari setan itu. Maka hendaknya yang pertama bangun tidur itu baca doa, kemudian ambil wudu, kemudian sholat. Insya Allah dengan 3 itu kita kerjakan, maka insya Allah belenggu setan itu, ikatan itu akan lepas. Itu ada hadisnya. Wa minhum man yaqumu li sholatil fajri fa huma saqilatani 'alal munafiqin. Jadi orang munafik itu jangankan dia mengerjakan sholat qiyamul lail, sholat subuh aja dia enggak bangun dia. Ya, itu alasan yang kedua. Selain dia mencari perhatian orang karena memang dia malas enggak mau ke masjid, mengerjakan sholat isya, mengerjakan sholat subuh. Jadi ada 2 alasan.